Akibat kebut-kebutan, seorang pengendara motor tewas menabrak pohon dan trotoar pembatas jalan di Gambir, Jakarta Pusat. Korban tewas akibat luka parah di kepala. Seorang pengendara motor tewas tergeletak usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Korban tewas dengan luka parah di kepala setelah motornya menabrak trotoar pembatas jalan dan batang pohon. Kecelakaan bermula saat korban tengah melakukan Sunday Morning Ride atau Sunmori bersama rekan-rekannya konvoi dari arah Patung Kuda menuju stasiun Gambir. Saat melewati lampu merah, korban langsung tancap gas mendahului rekan-rekannya. Naas, korban yang tak mampu mengendalikan laju kendaraannya terkejut bertemu bajai di depannya. Berupaya menghindar dengan membanting setir, korban menabrak trotoar pembatas jalan dan terpental 5 meter hingga menghantam pohon. Kenceng Pak, lampu merah itu kenceng, malah mas saudaranya juga dibilangin jangan ngebut-ngebut, santai aja gitu. Soalnya dia cuma mau keliling-keliling aja gitu. Itu konvoy berarti ya? Iya ada konvoy tapi mendahuluin temen-temennya. Langsung nabrak pohon aja kayak dia gimana sih, kayak mau menghindar langsung brut gitu. Saya ngeliat itu mental motor keluar asap, ya itu pas saya samperin orangnya udah mental, motornya juga udah mental, barang-barangnya hancur gitu. Jasad korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah RSCM Jakarta. Motor korban dibawa petugas sebagai barang bukti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, 2 minggu dirawat di rumah sakit. Nyawa wanita muda yang mengalami luka bakar akibat dianiaya kekasihnya tak bisa diselamatkan. Pelaku yang merupakan anggota polisi dan telah memiliki istri kesal karena korban memutus cintanya. Jenazah Ningsi tiba di rumah duka di Rukun Tunggal, Muara Enim disambut isak tangis ibunya. Sejak 2 hari lalu, Ningsi kembali kritis dan menjalani perawatan intensif. Selama 2 minggu, Ningsi telah dirawat di ruang inap umum Rumah Sakit Rabain karena kondisinya membaik. Setelah menjalani prosesi, jenazah Ningsi dimakamkan tak jauh dari tempat tinggalnya. Sebenarnya pihak keluarga sangat terpukul ya dengan kejadian ini ya. Tidak disangka oleh pihak keluarga bahwa terjadi seperti ini. Tapi tadi saya sudah nemui orang tua dari korban ini, mereka ikhlas, sudah mengikhlaskan bahwa mungkin takdir putrinya sudah seperti ini ya. Ningsi dianiaya kekasihnya, oknum anggota polisi Brigadir Aan, karena dianggap memutus hubungan cintanya secara sepihak. Korban memilih bersembunyi menghindari Brigadir Aan yang terus memaksanya untuk berpacaran. Kejadian berawal saat Ningsi menjalin hubungan asmara dengan Brigadir Aan. Setelah terbuai dengan bujuk rayunya selama 1,5 tahun, Ningsi baru mengetahui Brigadir Aan ternyata telah menikah dan istrinya tengah hamil tua. Ningsi memilih menjauh dan memutus hubungan cinta dengan Brigadir Aan. Atas saran keluarga, Ningsi diminta ke tempat kakaknya menghindari ancaman Brigadir Aan. 2 hari sebelum berencana pergi keluar kota, Ningsi menginap di rumah temannya. Ternyata Brigadir Aan mengetahui tempat Ningsi bersembunyi. Brigadir Aan marah dan mengancam mengajak Ningsi kembali menjalin hubungan asmara, namun Ningsi menolaknya. Ningsi memilih pasrah dalam kobaran api. Brigadir Aan mengambil handphone Ningsi. Ningsi pun sempat dibawa Brigadir Aan dan dititipkan mobil warga untuk dibawa ke rumah sakit. Hingga kini, Brigadir Aan masih menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka bakar hampir 30%. Brigadir Aan hingga kini masih menjalani perawatan dengan penjagaan ketat polisi. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria melaporkan. Seorang ibu muda dan bayinya dianiaya oleh saudara sepupunya menggunakan senjata tajam. Pelaku diduga akan membunuh bayi, sementara ibunya yang melindungi terkena sabetan senjata tajam.
Nina, warga agak sebangki landak, ditemukan tetangganya mengalami luka bekas senjata tajam di bagian bahu dan tangannya. Sementara bayinya yang berusia 4 bulan juga terluka di bagian kepala. Warga yang berdatangan setelah mendengar cerita Nina mengamankan Rais yang tengah memegang senjata tajam. Rais merupakan sepupu Nina di amuk warga. Penganiayaan dilakukan saat sebagian pria sedang bekerja, termasuk suami Nina. Di rumah kan, sedang ayunkan anak saya. Nah, terus dia datang dari belakang. Pelaku datang dari belakang. Nah, pelaku datang dari belakang langsung menebaskan menebas parang ke anak saya, ke arah anak saya sebenarnya tujuannya. Jadi karena istri saya anak saya tuh kan melindungilah begitu. Kenalah istri saya. Pelaku telah diserahkan warga ke kantor polisi dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara korban kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Landak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga dibunuh suaminya di Rejang Lebong, Bengkulu karena tiba-tiba minta cerai. Pelaku emosi menduga istrinya telah berselingkuh. Apto diserahkan ke polisi setelah diamankan di kantor desa Air Apo, Rejang Lebong, Bengkulu karena membunuh istrinya. Pedagang sayur ini mengaku tak menyangka istrinya yang telah dinikahi selama 12 tahun mendadak meminta cerai. Apalagi korban menyampaikan keinginannya saat Apto baru masuk ke rumah pulang berdagang. Pada istri, saya sakit hati pada korban yaitu istri, karena istri meminta cerai terhadap suaminya. Tersangka terancam 15 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endo Drirawan melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri diamuk para pedagang di Mandailing Natal, Sumatera Utara hingga pingsan. Pelaku kepergok warga mengambil tas milik pedagang. Pria ini diamuk sejumlah pedagang pasar Simangabat, Mandailing Natal karena dipergoki mengambil tas pedagang. Para pedagang marah karena kasus pencurian tas milik pedagang sering terjadi. Pelaku beraksi saat pedagang sibuk melayani pembeli. Pencuri ini sempat dibawa ke puskesmas karena pingsan setelah dikeroyok warga. Pelaku telah diserahkan warga ke kantor polisi. Pemirsa, gagal menyalip, seorang pengendara motor tewas tertabrak truk di Mojokerto, Jawa Timur. Korban menabrak truk dari lawan arah setelah gagal menyalip dua mobil di depannya. Pengendara motor ini tewas dengan luka parah di kepala, tertabrak truk pengangkut pasir dan batu di Jalan Raya Gedang, Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Korban Ahmad Hadis, 64 tahun, mengalami luka parah di kepala. Warga menyebut kecelakaan berawal saat korban berupaya mendahului dua mobil di depannya, namun gagal. Di saat bersamaan muncul truk dan tabrakan pun tak terhindarkan. Usai kejadian, truk dan motor korban serta sang sopir dibawa ke unit laka lantas Polres Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan. Seorang pensiunan wartawan kepergok mencuri uang di kotak amal masjid di Bogor, Jawa Barat. Pelaku sempat berusaha menyerang pengurus masjid yang memergoki. Pensiunan wartawan ini diamankan warga di halaman Masjid Al-Faruq kawasan Bojong Kelapa Nunggal, Bogor karena kepergok mencongkel kotak amal. Pelaku sempat diteriaki pencuri oleh pengurus masjid setelah kepergok mengambil uang dari dalam kotak amal. Pria ini sempat meminta izin masuk ke masjid untuk mengaji. Tiba-tiba saya melihat ada orang yang sedang mendongkel kelopak, sudah berhasil mengumpulkan uang yang ada di dalamnya.
Nah, ketika saya tahu dia itu mau maling, saya buru-buru masuk dan menjaga pintu agar dia tidak kabur. Tapi ketika saya tegur, dia langsung mau memukul saya. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku pensiunan sebagai wartawan sejak tahun 2007 lalu. Dalaman ternyata yang bersangkutan sudah tidak lagi sebagai anggota pers. Dulu pernah bekerja sebagai anggota pers salah satu media, tapi sekarang sudah tidak lagi, dan sekarang sudah tidak lagi menjadi anggota pers. Pada saat diamankan, dia sudah sempat mengambil 150.000 dimasukkan dalam badannya dan jaketnya, kemudian terpergok sama marbot, sehingga aksinya batal. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara dengan barang bukti linggis dan uang Rp150.000. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Tak bisa berikan susu ASI, seorang ibu muda di Jember, Jawa Timur tega membuang bayinya berusia 1 bulan ke dalam sumur. Bagaimana kasus ini terungkap? Informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah di Sergap. Bantuannya 87 Jalan Kuda,